Silakan ditanggapi, tidak bisa dibiarkan, harus hadir pula fatwa MUI di tengah kasus ini. Silakan. Ya, terima kasih. Begini, saya ingin menjelaskan dulu, ada hal-hal yang orang lain tuh boleh ikut campur dan ada yang nggak boleh ikut campur dalam keimanan. Allah memberikan ajaran kepada hamba itu diberi kebebasan. Ada hal-hal personal seperti penghambaan, itu tidak boleh orang lain intervensi. Misal tentang makanan dan minuman haram, atau sholat ibadah ritual, itu harus datang dari kehendak sendiri. Seperti kemarin kejadian, maaf, yang di Solo itu, ada pelarangan terhadap festival nol halal. Ini kan sudah intervensi terhadap urusan-urusan personal. Ya, kita kembali ke topik kita, Pak Zen. Nah, tentang Mama Gufron ini yang dia sampaikan, dia masih belum ada cenderung ke berat kezaliman. Belum ingin merusak akidah Islam. Hanya isu-isu yang dia sampaikan itu agak lucu. Dan harus dididik umat Islam ini apa? Dengan sendiri bisa mencerna, ini nggak masuk akal. Oke. Dan saya yakin nih Mama Gufron ini seperti apa ya? Seperti buih air laut lah. Ya. Ini macam darah. Sampai di sana dulu Pak Zen, sampai di sana. Ya, boleh sampai sana. komentar ya? Silakan Pak Ziad. Bagaimana kita mengatakan bahwa ini tidak ada apa-apa? Ada salah satu muridnya yang di video sudah beredar, nanti di akhirat kalau Anda kerepotan ditanya, "Man Rabbuka?" jawab saja, Gufron. "Man Nabiyuka?" jawab saja. Ini berbahaya, ini sudah menyangkut wilayatul akidah gitu loh. Jadi tidak bisa, wah itu kan ucapan saja. Kalau di rumah, di kamar, sendirian, nggak ada yang mendengar, itu wilayah privasi. Tapi ketika kita keluar sudah dari kamar rumah, itu wilayah keluarga. Keluar dari halaman rumah, wilayah masyarakat. Keluar ke publik negara, maka ini menjadi kesepakatan bersama, Habib. Makanya masyarakat Indonesia itu nggak semuanya seperti kayak Bergantian, Pak Kiai, Pak Kiai. kita habiskan dulu, Zen. Saya bicara dulu. Ya, silakan. Bang Zen, silakan. Nabi tidak pernah mensikapin hukum yang itu kalau merugikan orang lain. Misalkan mencuri, membunuh, baru Nabi bertindak atas nama hukum. Tapi dalam hal keimanan, Nabi tidak pernah menghukumin orang sesuai dengan keimanannya. Apabila dia tersesat atau beda, tetap Nabi meluruskan dengan cara santun. Tidak perlu fatwa sesat, kafir, itu enggak. Apalagi manusia biasa kita ini semua ini ya. Kok bisa menilai orang sesat? Emang kita tahu halnya suci? Kok bisa menilai orang itu kafir? Janganlah. Stigma itu hindarkan dulu lah. Penilaian terhadap keimanan orang. Itu wilayah Tuhan. Ada tolak ukur tadi, Jadi, Pak Zen? Siap? Ada tolak ukur, ada indikasinya tadi, versi MUI. Apapun tolak ukur kita misalkan nggak bisa mungkin orang itu salah, mungkin di sisi Tuhan dia baik. Mungkin kadar kemampuan, bisa aja Mama Gufron itu gangguan jiwa. Siapa yang tahu Jadi kita? Pak Zen, ketika kita pernah kita mengecek Mama Gufron ke rumah sakit jiwa, dia ada gangguan jiwa. Oke, ini silakan ditanggapi Pak Ziad. Jadi ketika orang itu mengatakan dan bisa terekspresi dalam lahirnya, maka kita lah nahnu bidzawahir, kita menyaksikan dari ungkapan dari lahirnya. Lah, keimanan itu dasarnya jelas, sumbernya adalah ajaran Allah melalui Al-Qur'an, ajaran Nabi melalui sunnah, dan para ulama telah memberikan penjelasan, maka kemudian ada rumusan 10 rumusan itu. Jadi MUI juga sangat soft sekali. Jadi fatwa ini ketika disampaikan, Anda ini menyimpang, ayo kembali kepada jalan yang benar. Jadi kita nggak ada melakukan apa istilahnya kekuatan melalui kesoftan. Enggak, kita soft sekali. Sebagaimana seorang guru ketika menyaksikan muridnya dalam mengerjakan soal-soal salah, kan nggak mungkin dibiarkan. Oh ini keyakinannya, maka harus diluruskan. Bisa dibayangkan orang mengerjakan soal matematika misalkan, kemudian salah. Wah itu kan kebebasan dia, nggak bisa kita luruskan. Logikanya kita bangun, ini logika keagamaannya menyimpang, maka kita silakan, bangun. Bang Tapi Zen. ini belum menjadi fatwa itu Habib. Belum jadi fatwa, Bang Zen. Enggak, saya mau jawab. Kita semua umat Islam itu meyakinin kitabnya satu Al-Quran. Nabinya satu, Nabi Muhammad. Tapi Islam terpecah sampai 72 golongan. Siapa yang bisa mengklaim paling benar? Hanya kesempurnaan yang milik Allah. Jadi maksud saya Pak, kita ini hindarilah mengatakan orang itu sesat, kafir, penista agama. Itu wilayah Tuhan. Kita tidak bisa mengklaim atas nama Al-Quran sepenuhnya. Nggak ada manusia bisa mengatakan, saya sempurna memahami Al-Quran. Nah itu aja loh. Saya ingin membimbing bangsa ini apa? Ayo bertindak dengan akal sehat. Jangan melihat kejadian Mama Gufron ini goncang agama. Enggak ganggu iman ini. Ini dagelan aja kalau saya lihat. MUI, singkat. Ya, kita tidak ada istilah goncang ini, Habib. Jadi ini kan kita membimbing. Jadi umat ini bertanya kepada kita, ini bagaimana ini respon majelis ulama? Ini menyangkut yang tadi dengan potongan-potongan video tadi itu. Maka tugas kita kan ulama itu sebagaimana yang dikemukakan itu kan, bagaimana an-nadhru ulama itu kan bi'ain rahmah.
Ulama itu ketika memandang itu kan dengan mata kasih sayang. Karena kasih sayang kita, maka ketika melihat saudara kita sama muslim, mukmin, ini ada yang potensi menyimpang, maka kita kembalikan. Ibaratnya orang menuju satu jalan yang ada tujuannya, kemudian kesasar, masa kita biarkan saja. Pak Kiai, kita ingin meluruskan. Dan yang mengejutkan, ini informasi perlu diklarifikasi BPIP. Ya, Pak Zen ditahan dulu. Ini ada pernyataan dari salah satu santri Mama Gufron, bahwa Abuya Gufron ini adalah ikon Pancasila lintas iman dari BPIP RI. Ini hoax. Ini keliru, ngawur. Harus langsung diklarifikasi oleh Romo Beni sesaat lagi. Usai jeda. Kita harus Catatannya Bekasi kembali ke Anda. Kita langsung ke Romo Beni supaya ini informasi tidak simpang siur, bisa langsung diklarifikasi. Ini ada pernyataan dari salah satu santrinya Mama Gufron, bahwa Abuya Gufron ini adalah ikon Pancasila lintas iman dari BPIP RI. Betul demikian? Itu nggak pernah ada itu. Klaim sepihak. Nama itu juga nggak pernah masuk ya. Nominasi mulai dari UKP zamannya Yudi Latif sampai sekarang yang baru dapat itu nggak ada itu. Berarti ngarang ini? Ya kan gini, ini kan gejala yang disebut dalam fenomena spiritual yang disebut spiritual narsisme. Dalam spiritual narsisme itu kerap kali bagaimana orang mencari validitas. Validitas itu orang mencari ketenaran dengan memanipulasi kebenaran. Kemudian orang itu ingin tampil. Lah, dimanja juga dengan teknologi itu orang akhirnya mencoba, dan ini gejala universal ya, bahkan di Eropa, Amerika, di Afrika orang ingin membangkitkan orang mati itu gejala umum. Dan sebenarnya ini terjadi karena apa? Ketika orang mengalami kekosongan spiritual. Jadi kalau kita melihat, maka dalam teologi disebut ada diskresio, pembedaan roh, mana roh yang betul-betul roh yang benar atau yang salah. Jangan-jangan itu roh jahat yang memanipulasi kebenaran kemudian seolah-olah menunjukkan kebaikan. Maka dalam depresio itu pentingnya kita melihat ini benar enggak. Tapi ini seorang tokoh yang kemudian memiliki banyak santri, membina 8 lembaga loh Romo. Ya karena dia punya kemampuan. Kalau kita melihat bagaimana misalnya di Afrika, di Amerika, mereka punya kemampuan untuk memanipulasi, meyakinkan dengan cara apa? Mereka mencoba mengambil ayat yang sepotong-potong itu dan pemahaman tidak utuh. Kalau orang biasanya ya, orang spiritual yang memang dekat dengan Tuhan, orang itu tidak akan pamer. Dan orang itu memiliki kerendahan hati. Bahkan orang itu akan jauh dari keramaian. Dan orang-orang saleh seperti itu biasanya tidak mau menonjolkan diri. Maka dalam diskresio pembedaan roh, kalaunya orang itu arogan, sombong, menganggap dirinya seolah-olah yang bisa berkomunikasi, bahkan mampu membuka pintu neraka, surga, kiamat. Itu ada sesuatu yang disebut ilusi kan. Nah, dalam ilusi itu kerap kali terjadi bagaimana kesadaran palsu yang terjadi. Dan ini fenomena sosial di hampir semua negara mengalami itu. Maka orang memitoskan dirinya. Ada yang menjadi guru spiritual macam-macam, tapi kebanyakan ujung-ujungnya juga motifnya ekonomi. Bahkan Romo Beni, mohon maaf tadi video-video yang kami tampilkan, yang datang ke tempat Mama Gufron ini bukan orang sembarangan. Ya, mereka yang punya pangkat, mereka punya jabatan, bisa interaksi langsung sama Mama Gufron. Ya kan gini, kalau orang dengan karismatik itu kan bisa mempengaruhi orang kan. Nah yang dipengaruhi itu kerap kali kan orang mencari. Di India juga sama, guru-guru spiritual itu juga banyak orang-orang artis besar datang. Karena itu, maka yang penting dalam beragama itu kan beriman itu kan berilmu. Semakin orang memiliki ilmu kedalaman dalam ilmu agama, ya orang tidak mudah disesatkan. Pikiran-pikirannya tidak bisa dimanipulasi. Maka pentingnya pembinaan dalam hidup rohani itu kan harusnya ada yang namanya, ini kan wacana, harus dilawan dengan wacana juga. Lah, membangun narasi, misalnya narasi itu menjelaskan bahwa hal seperti ini tidak benar. Hal seperti itu kalau itu pengalaman dia pribadi, itu kan klaim pribadi. Dan klaim kebenaran pribadi tidak bisa menjadi klaim seolah-olah saya mengatakan, saya bisa loh kok berkomunikasi dengan Tuhan. Saya loh bisa ketemu misalnya dengan malaikat Jibril. Itu kan tidak bisa dibuktikan. Sesuatu tidak dibuktikan, kalau orang itu benar-benar saleh, dia punya pengalaman rohani seperti itu, orang akan diam biasanya. Dan orang-orang seperti itu memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Orang-orang seperti itu biasanya orang-orang yang tidak mau dipromosikan, bahkan tidak mau diketahui.
Itu sebenarnya. Nah, kalau dalam diskresio pembedaan roh, kalau orang itu menunjukkan kecongkaan, kesombongan, menganggap diri karena dia menganggap, oh saya bisa kok berkomunikasi dengan semut, misalnya berkomunikasi dengan gajah atau berkomunikasi dengan binatang, atau bisa membangkitkan orang mati, hati-hati. Ini dalam diskresio ini jangan-jangan karya roh jahat. Justru jangan dipercaya ya? Ya jangan dipercaya. Maka diskresio itu penting dalam ilmu rohani. Ini kan sudah ranahnya Romo Beni pembinaan. BPIP bisa masuk kemana ya Romo ya, Beni? Kalau BPIP melihat kasus kan Mama Gufron ini. Dalam arti pembinaan itu kan lebih menjelaskan tentang bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah nilai. Nilai ketuhanan itu kan tidak bisa, ketuhanan itu kan membangun sifat kan. Karakter, melas asih. Karakter bagaimana orang yang beriman itu, semakin orang beriman itu semakin orang menyintai kemanusiaan, memajukan peradaban dunia, memajukan nilai-nilai belas kasih, bukan membuat kontroversial, bukan membuat kegaduhan, bukan membuat kecemasan, ketakutan. Jadi sebenarnya lebih kepada nilai-nilai itu. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa ceramahnya justru mengagung-agungkan Pancasila. Nah, itu kan bagian yang saya katakan tadi bahwa di dalam narsisme spiritual itu bisa saja orang menggunakan, memanipulasi apapun untuk apa? Validitas. Seseorang mencari ketenaran, mencari dukungan, dan mencari pengikut sebanyaknya. Maka orang tersebut selalu mengklaim dirinya yang baik, selalu dia tidak pernah mengatakan semua itu teman dan semua itu dirangkul. Dan sekali lagi klaim bahwa dirinya diyakini sebagai ikon Pancasila lintas iman dari BPIP, salah itu ya? Nggak ada. BPIP juga pernah berkunjung tidak? Nggak pernah juga. Sama sekali, karena ya? saya dari Malang aja baru tahu dengar gitu loh. Karena selama ini memang, lah kalau saya dekat dengan Pak Hasyim Muzadi dekat, pondok-pondok pesantren, dengan Buya Sapi juga dekat. Kita nggak pernah. Jadi saya masih ingat Buya Safi'i itu mengatakan beriman itu rasional. Selalu Buya mengatakan itu. Dan Buya selalu mendidik kita jangan mudah tertipu, dikelabui. Jadi ini kan banyak sekarang gejala, orang bisa saja mencari sensasi, orang bisa cari ketenaran, orang bisa mencari apapun dengan apa? Membangun satu kesadaran palsu itu. Dan kesadaran palsu itu dengan cara apa? Dia menggunakan otoritas validitasnya. Validitasnya apa? Oh misalnya, saya menulis buku. Kan sesuatu yang enggak rasional, misalnya 550. Bahasa Ibrani itu enggak gampang.